Apakah suara saya terdengar Oh, dengan dengar. jelas? Oke, siap. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, jagaan-Mu bagi setiap kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat. Menyerahkan waktu ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Minta tolong Kak Noel, PPT yang sudah saya kirimkan. Ya, benar. Biar sembari menunggu, hari ini kita masih seputar tentang impactful generation. Impactful generation ya. Ya, ya. Saya mengambil satu firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya yakin dan percaya semuanya sudah mengerti dan sudah tahu tentang garam dunia dan terang dunia. Tentang garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul identitas yang berdampak. Next, Kak Noel. Ya, next. Nah, teman-teman kalau ketika datang ke mall nih, datang ke suatu tempat atau ingin makan gitu ya misalnya, ketika kita mau makan di satu restoran, pernah nggak kita mengalami ketika kita melihat, wah sepertinya makanan ini di fotonya itu enak ya, sepertinya makanan ini di fotonya enak, kesannya mahal, kesannya mewah gitu ya, rasanya bintang 5 gitu ya, rasanya bintang 5. Tetapi ketika kita eh, beli ya, pada akhirnya beli dan mencoba, rasanya biasa aja gitu ya, rasanya biasa aja, yang dirasakan berbeda dengan apa namanya, dengan foto yang di display itu ya, seperti ada lirik lagu itu, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda gitu kan. Itu banyak ya, sering kita alami, di luar menarik, kenyataannya berbanding terbalik. Nah itu sama dengan banyak orang saat ini teman-teman, banyak orang saat ini hidup seperti itu. Kelihatannya dilihat dari luar menarik, dilihat dari luar tampaknya baik ya, tetapi kenyataannya berbanding terbalik ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana identitas kita ya, identitas kita sebagai orang percaya bisa menghasilkan dampak. Next karena ya, jadi identitas itu diterima, teman, bukan diciptakan ya. Identitas itu diterima, bukan diciptakan. Tuhan Yesus berkata di Matius 5, 13, 14, bukan berkata jadilah garam, bukan berkata jadilah terang. Tetapi Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya bisa bisa dibedakan ya, antara kamu adalah berarti ya, kita ini adalah garam dunia, kita ini adalah terang dunia. Tuhan sudah menciptakan identitas, memberikan identitas kepada kita masing-masing, bukan jadilah garam, jadilah terang. Kalau jadilah mungkin bisa bisa jadi atau tidak ya, jadilah itu bisa jadi atau tidak, bisa bisa jadi garam atau bisa jadi terang, atau tidak bisa jadi garam atau tidak bisa jadi terang. Jadi teman-teman,
Identitas itu bukan eh, hasil usaha yang kita raih ya, tetapi identitas itu adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Bukan kita menciptakan identitas kita sendiri. Dari identitas itu apakah kita sudah bisa menghasilkan dampak ya? Tuhan sudah menciptakan identitas masing-masing. Identitas kita masing-masing. Saya punya identitas seperti ini. Teman-teman yang lain punya identitasnya yang masing-masing. Jadi apa namanya? Jadi apakah dari identitas itu dari identitas apakah sudah bisa memberikan dampak ya? Tuhan sudah merancangkan kita. Tuhan sudah merancangkan untuk kita bisa bekerja di ladangnya Tuhan sesuai dengan identitas masing-masing, sesuai dengan identitas masing-masing. Kita ini adalah buatan Allah, teman-teman ya. Buatan Allah ya. Jangan mendefinisikan diri kita ini berdasarkan kegagalan, berdasarkan masa lalu, atau berdasarkan opini orang lain. Orang lain berkata seperti ini, oh ternyata saya seperti ini. Jangan ya, lihat dirimu sendiri sebagaimana Tuhan melihatmu ya. Kita berharga, apapun identitas kita, Tuhan ciptakan identitas kita, kita berharga ya. Kita berharga, dan dari identitas itu kita bisa menghasilkan dampak ya, menghasilkan dampaknya. Next. Nah ini ya, identitas itu bukan usaha ya, tetapi anugerah dari Tuhan. Jadi tidak perlu membuktikan diri itu dari nilai diri ya, tidak perlu membuktikan dari nilai diri, tetapi pembuktiannya dengan hubungan dengan Tuhan ya. Dampaknya itu adalah pembuktiannya ya, pembuktiannya. Jadi bukan kita menunjukkan uh, diri kita, identitas kita sebagai bukti, bukan, tetapi dampak yang dihasilkan itu adalah sebagai buktinya, bukti nyatanya. Dengan hubungan kita sama Tuhan, identitas yang Tuhan sudah berikan sama kita, dampak yang dihasilkan itu adalah buktinya ya, buktinya. Next. Nah, identitas yang berdampak, teman-teman, kalau kita lihat ada dua objek yang disoroti, garam dan terang, dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Teman-teman, kalau garam ya, siapa yang sering masak gitu ya, yang sering masak pasti membutuhkan sekali garam ya, karena garam itu bisa memberikan rasa. Garam bisa mengawetkan juga. Jadi kalau masakan tidak ada garamnya, rasanya hambar kadang ya, rasanya hambar dan tidak kurang kurang pas gitu ya, atau kurang lengkap gitu rasanya. Jadi garam itu bisa memberikan rasa di makanan yang hambar, mengawetkan ya, garam bisa mengawetkan, mencegah pembusukan. Kalau terang, kalau terang ini, terang itu bisa menyingkapkan kegelapan ya, teman-teman. Jadi ketika gelap, gelap yang sangat gelap ya, ketika ada satu titik terang, satu titik lampu terang, itu sudah bisa apa namanya, sudah bisa menerangi tempat itu. Di tempat pelayanan saya sering sekali mati lampu, teman-teman, sering sekali mati lampu, dan satu desa menjadi gelap, satu desa menjadi gelap. Dan ketika menyalakan senter sekecil apapun terangnya, terang itu tetap kelihatan, terang itu sangat berguna ya. Kalau di dalam kegelapan tidak ada terang, ya tidak bisa mendapatkan arah, karena terang itu memberikan arah. Jadi teman-teman, garam dan terang dunia ya. Kita menjadi garam dan terang, kita menjadi garam, kita memberikan rasa di dunia yang hambar ini, di tengah dunia yang hambar ini, di tengah orang-orang yang tidak merasakan sukacita Kristus, tidak, di tengah orang-orang yang tidak merasakan damai sejahtera Kristus ya.
kita harus menjadi garam supaya di tengah ketika kita berada di orang-orang yang masih dalam belenggu dosa, masih terikat oleh dosa, yang tidak bisa merasakan damai sejahtera Kristus. Ketika kita berada di tengah-tengah itu, kita bisa memberikan rasa, ya, memberikan dampak, ya, memberikan dampak di tengah di tengah dunia ini, kehambaran dunia ini, ya. Kehadiran kita ini di sebuah ruang membawa kesejukan, sukacita, dan semangat yang baru. Jadi teman-teman, kita juga harus menjadi terang dunia, ya. Menjadi terang dunia di tengah dunia yang gelap ini. Semua orang sudah gelap, semua orang sudah tidak bisa menjadi terang, dan kita bisa memberikan arah, ya, ya, kita bisa mengarahkan, ya, memberikan dampak. Terang tidak boleh disembunyikan. Terang kita jangan disembunyikan, teman-teman. Jangan disembunyikan. Tunjukkan terang itu. Tunjukkan. Ya, kalau terang sudah nyala gitu, misalnya di mati lampu di kegelapan, sudah menyalakan lampu, sudah ada terang. Tetapi bagaimana kita bisa melihat sekitar kita di tengah kegelapan. Jadi jangan kita menyembunyikan terang kita. Jangan kita menyembunyikan terang kita. Kalau kita menjadi garam, jangan juga kita menjadi garam yang tawar. Jangan menjadi garam yang tidak memberikan rasa. Kalau garam tidak memberikan rasa, ya dibuang. Garam ya tidak dipakai, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada dampaknya. Jadi teman-teman, identitas yang kita miliki masing-masing, apakah identitas kita sudah bisa memberikan dampak, identitas yang bisa berdampak, identitas yang bisa menjadi garam, bisa memberikan rasa, bisa menerangi setiap orang di sekitar kita. Next, Kak Noel. Jadi teman-teman, identitas sejati itu kita terima, ya. Kita terima dari Kristus, bukan dibentuk oleh opini, ya. Bukan dibentuk oleh popularitas atau pencapaian. Yesus sudah menetapkan kamu adalah, ya berarti Tuhan sudah menciptakan identitas kita sedemikian rupa, garam dan terang dunia. Karena itu identitas ilahi itu selalu melahirkan tanggung jawab untuk memberikan dampak kita. Identitas yang Tuhan sudah berikan sama kita, yang sudah diciptakan, memberikan satu tanggung jawab bahwa kita harus bisa menjadi identitas yang berdampak, teman-teman. Jadi identitas yang berdampak, menjadi orang yang bisa memberikan garam dunia, memberikan rasa, memberikan terang arah pada orang-orang yang masih dalam kegelapan. Di luar sana masih banyak, teman-teman, masih banyak orang-orang yang belum bisa merasakan sukacita Kristus. Mahasiswa STT Baptis Indonesia, kita terjun di dunia pelayanan, ya, yang notabene-nya bertemu dengan orang-orang yang hidupnya masih di luar Kristus, bertemu dengan orang-orang yang belum bisa merasakan kasih Kristus dan sejahtera, melayani, memberikan dampak, memberikan rasa di tengah sukacita Kristus, masih belum bisa merasakan damai sejahtera Kristus. Jadi teman-teman, sekali lagi, jadikan identitas kita ini adalah identitas yang berdampak. Jangan jadikan identitas kita ini
bisa menghasilkan dampak. Jangan menilai identitas kita dari opini orang, dari popularitas kita, dari pencapaian kita. Tuhan sudah menciptakan kita diberikan tanggung jawab untuk dari identitas itu bisa menghasilkan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersama dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kami dengar pada hari ini. Bagaimana kami bisa menjadi seorang anak Tuhan yang bisa memberikan dampak bagi orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, orang di sekitar kami bisa merasakan kasih karunia-Mu, merasakan sukacita yang daripada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan doa. Kami sudah berdoa. Amin. Kami kembalikan ke bawah acara.